Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban kita umat beriman sebagai warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban ini Pak Sigit mau samakan dengan istilah give and take atau take and give. Give itu memberi, take itu menerima. Jadi hak dan kewajiban itu sama juga dengan memberi dan menerima. Memberi adalah kewajiban kita, apa yang harus kita lakukan, dan menerima adalah hak kita. Nah, dalam alam semesta, termasuk hutan dan kita semua, itu ada hukum namanya take and give. Tumbuh-tumbuhan itu memberikan oksigen untuk dihirup oleh manusia. Tetapi tumbuh-tumbuhan, pohon bisa memberikan oksigen karena dia menerima sinar matahari dan air. Sinar matahari dan air itu dibutuhkan untuk proses fotosintesis dan hasil pembakaran makanan kemudian keluar dalam bentuk oksigen yang diberikan oleh pohon itu. Maka pohon itu take and give. Take itu menerima matahari dan air, give-nya adalah oksigen. Kita akan belajar dari Dead Sea, Laut Mati yang berada di daerah Palestina sana, di daerah tempat Yesus dilahirkan. Laut Mati itu adalah laut yang menerima air dari Sungai Yordan. Tetapi menariknya, mengapa laut itu diberi istilah mati? Karena laut itu tidak mengalir lagi airnya ke sungai berikutnya dan menuju ke laut. Jadi airnya mati, tidak bergerak sama sekali. Nah, apa akibatnya? Akibatnya adalah di sana kadar garamnya itu sangat banyak. Sehingga orang-orang ketika berenang di sana bisa mengambang. Mengapa demikian? Karena pasti kalian pernah melakukan percobaan dengan telur yang dimasukkan dalam gelas berisi air. Ketika gelas itu tidak ada garamnya, maka telur itu akan tenggelam. Ketika diberi garam, maka telur itu terapung. Ketika garamnya banyak, ya maka semakin terapung. Yang di tengah itu adalah melayang karena garamnya kurang banyak. Ketika garamnya sangat banyak, maka telur itu akan mengapung. Nah, Yesus mengatakan bahwa jadilah kamu garam dunia. Kita harus memberikan rasa kegembiraan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita disilahkan dengan sebuah garam. Garam itu harus berfungsi sebagaimana diciptakan oleh Tuhan. Di laut mati, garamnya tidak berfungsi, dia hanya untuk diri sendiri. Maka kemudian dia disebut mati karena tidak berguna bagi banyak orang. Yesus mengatakan, berilah dan kamu akan diberi. Kita sebagai garam harus memberikan rasa asin kita, rasa sukacita kepada orang-orang di sekitar kita, supaya kita pun juga diberi sukacita oleh Allah sendiri. Pertama-tama, antara hak dan kewajiban, antara memberi dan menerima, pertama yang harus kita lakukan adalah kewajiban. Baru kita menuntut hak. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah memberi dulu, baru kita minta diberi. Ketika kita sudah memberi, maka kita pun akan menerima. Pada sebuah peristiwa, Yesus didatangi oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus dicobai oleh mereka. Mengapa dicobai? Karena apapun jawaban Yesus pasti salah. Jadi orang Farisi bertanya, Guru, apakah kita wajib membayar pajak kepada Kaisar
Jadi pada waktu Yesus hidup, bangsa Yahudi mempunyai dua mata uang. Pertama adalah mata uang Romawi, karena mereka dijajah oleh bangsa Romawi, dan uang yang beredar di sana, di pasar, dan untuk alat pertukaran ekonomi adalah uang Romawi. Dan karena uang Romawi adalah uang penjajah, maka haram untuk masuk ke bait Allah. Sehingga ketika bangsa Yahudi mau beribadah dan mereka akan memberikan kolekte, maka uang itu tidak boleh uang bangsa Romawi karena dikatakan haram. Oleh karena itu, wajib menggunakan uang Yahudi. Sehingga di sana banyak penukar-penukar uang. Jadi uang Romawi itu ditukar dulu sama uang Yahudi supaya bisa digunakan di bait Allah. Nah, tentu saja kalau Yesus ditanya apakah kita wajib membayar pajak kepada kaisar, kalau jawaban Yesus iya, kita harus membayar pajak kepada kaisar, maka Yesus dianggap sebagai pro penjajah. Yesus dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Oleh karena itu bisa menjadi alat bagi orang Farisi untuk mengatakan kepada seluruh rakyat, lihat, Yesus itu pro pemerintah. Yesus itu pengkhianat bangsa, mengapa kamu mengikuti dia? Tetapi kalau Yesus mengatakan, kita nggak usah bayar pajak kepada kaisar, maka perkataan Yesus itu bisa dilaporkan kepada gubernur Romawi dan Yesus bisa ditangkap dan Yesus bisa dipenjara dan dihukum mati. Jadi apapun jawabannya ketika Yesus ditanya, guru apakah kita wajib membayar pajak kepada kaisar? Jawaban wajib atau tidak itu salah. Itu namanya mencobai. Jadi Yesus tahu, apapun jawaban saya wajib membayar kaisar atau tidak usah membayar pajak kepada kaisar, itu salah. Tetapi Yesus tahu maksud mereka. Maka dia meminta mata uang bangsa Romawi itu. Kemudian Yesus mengatakan, lihat, gambar dan rupa siapakah di mata uang ini? Jawab mereka, gambar kaisar. Maka Yesus mengatakan, dan Bapak berharap kalian sudah hafal, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Anak-anak, Presiden John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat, pernah memberikan statement yang terkenal. Dia mengatakan, jangan tanya apa yang dilakukan oleh negara untukmu, tapi tanyakan apa yang kamu bisa lakukan untuk negara. Jadi anak-anak, pada hari ini kita akan belajar sebagai warga negara. Pertama-tama apa yang bisa aku berikan kepada negaraku. Aku sebagai generasi muda. Pertama-tama yang aku berikan adalah aku akan mempersiapkan diri terlebih dahulu. Nanti tiba waktunya aku dipanggil oleh negara untuk menjalankan roda pemerintahan, roda pembangunan negara ini. Pertama-tama yang harus kita pikirkan adalah apa yang aku bisa beri. Baru kemudian apa yang bisa aku terima. Jadi pada hari ini Pak Sigit ingin kalian itu bekerja bersama kelompok berempat. Nanti di situ ada dua pertanyaan yang harus kalian jawab. Jadi berempat ini masing-masing tabel, satu anak satu. Jadi satu anak menjawab di tabel dua tabel ini. Pertanyaan pertama adalah sikap atau perilaku yang wajib kamu berikan kepada negara. Sebagai warga negara yang baik, apa sikap atau perilaku yang seharusnya kamu berikan kepada negara? Kemudian sampaikan apa alasannya, mengapa kamu wajib memberikan sikap atau perilaku seperti itu. Dan kemudian kamu tuliskan nama kamu di situ. Jadi nanti ada 4 orang, ya, masing-masing satu. Kemudian pertanyaan kedua adalah sikap atau perilaku yang wajib kamu berikan kepada Allah. Apa? Ya, sebagai warga negara surga. Jadi kita itu punya dua kewarganegaraan. Pertama warga negara Indonesia dan yang kedua warga negara surga. Dan sebagai raja, Allah punya hak yang wajib kita berikan. Maka
Pertanyaannya adalah sikap atau perilaku yang wajib kamu berikan kepada Allah apa, beserta alasannya, dan kamu berikan nama kamu di situ. Demikian anak-anak, pelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian bisa belajar dengan baik bersama teman kelompok kalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.